seperti yang dipesankan Yesus, supaya menjadi berkat bagi orang lain, membawa kita sampai pada hidup yang kekal. Ini menjadi perjuangan kita. Seringkali tidak mudah, ya, karena kita manusia lalu mengatakan, oh, manusia itu tempatnya salah dan dosa. Iya, tapi manusia beriman jangan menyerah. Ya, Romo, manusia hidup masih butuh harta. Iya, tapi jangan serakah. Hiduplah antara menjadi orang beriman dengan hidup duniawi, jangan kemudian kalah imannya. Mari kita bersyukur kepada Allah atas semua yang diberikan Allah kepada kita, dan kita kembalikan, kita persembahkan kembali apa yang menjadi anugerah Allah itu demi kemuliaannya, demi kebaikan bersama. Itu membawa kita pada hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, selamat sore. Pada hari Minggu biasa yang ke-28, kita diajak untuk melihat bahwa menjadi pengikut Kristus membutuhkan sebuah semangat pengorbanan, sebuah keberanian untuk meninggalkan segala-galanya demi mendapatkan yang terbaik, yaitu menjadi murid yang setia yang akhirnya akan mendapatkan kebahagiaan. Marilah kita awali perayaan kita ini dengan menyesali dosa kita. Kita mohon belas kasih pengampunan Tuhan supaya kita semakin layak di hadapannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Allah yang mau menjadi manusia untuk keselamatan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang memiliki segalanya, namun mau menjadi manusia miskin sejak dilahirkan sampai pada akhir hidupmu. Kristus, kasihanilah kami. Engkau memperingatkan kami semua para murid-Mu akan bahaya kekayaan bagi mereka yang mau memasuki surga. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa senantiasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Minggu lalu itu kan si Tulkiem mutung pada Pak Ijo. Jadi yang sebelumnya lagi Pak Ijo yang mutung pada Tulkiem. Ya itulah yang namanya pacaran, ya kayak gitu itu. Apalagi nembe pacaran jadi bojone kadangkala ya mutung-mutungan ya. Tetapi kemarin itu akhirnya Pak Ijo inisiatif minta maaf kepada Tulkiem, dan Tulkiem itu sudah memaafkan Pak Ijo. Jadi ceritanya eman dan tenang. Lalu si Tulkiem itu ngomong kepada Pak Ijo, "Jo, janjane nek ngemuti mangkele aku jane ya mangkel karo kowe. Rumangsane bagus-bagus dewek, apik-apik dewek. Tapi kenapa aku gelem memaafkan dirimu? Jane kuncine mung siji. Kowe iki wong sing entengan, gampang dijaluki tulung. Ora mung aku tok sing jaluk tulung, sapa bae sing jaluk tulung ya mesti ditulungi. Nang sekolahan senajan kowe ya jandane ya ora pinter banget, tapi nek ana kancane sing takon ya dijawab, walaupun jawabanmu ya kadangkala malah jadi sesat." Pak Ijo mengatakan, "Lah kepriwe wong genah wong ora mudeng ditakoni, ya salah sing takon." Ya, lalu Tulkiem mengatakan, "Ya kue lah. Senajan kue jane ya ora mudeng, tapi ana sing takon kue gelem jawab. Kuwi sing tak kagumi sekang dirimu." Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, dari dialog singkatnya si Pak Ijo dengan Tulkiem, kita melihat ini kalau sudah di sini sudah mulai kepanasan ini. Dari dialognya Pak Ijo dan Tulkiem kita bisa melihat ada sesuatu yang istimewa dalam dirinya Pak Ijo yang membuat Tulkiem itu terpesona. Yang membuat Tulkiem mau memaafkan lagi. Walaupun tadi dikatakan nek kelingan mangkel yo mangkele pancen temenanan. Dia sebagai perempuan merasa direndahkan oleh kata-katanya Pak Ijo minggu lalu itu. Tapi dia memaafkan karena dia ingat dengan pribadinya Pak Ijo yang murah hati.
yang mau membagikan apa yang dia punya. Punya waktu, ada yang minta tolong, dia tolong. Punya kemampuan menolong, dia tolong. Walaupun tadi bahayanya itu ketika di kelas, di sekolahan, ada temannya yang bertanya, mantep jawabnya walaupun janjinya salah. Tapi dari niatnya menjawab, niatnya memberitahu temannya, itu sesuatu yang istimewa. Saudara sekalian yang terkasih, tadi dalam bacaan Injil, ada anak muda yang datang kepada Yesus. Dia tanya, itu bagaimana caranya supaya bisa memperoleh hidup yang kekal. Lalu Yesus mengingatkan, dalam kitab suci itu ada perintah-perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, jangan menipu, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu anak muda ini merasa kalau semuanya itu sudah selesai, sudah beres. Yesus dikatakan memandang dia dan mengasihinya. Kenapa? Karena Yesus melihat perjuangan anak muda ini sudah sungguh luar biasa untuk mengikuti perintah Allah tadi. Itu seperti Tulki yang memandang Paijo dengan kasih. Tetapi kemudian Yesus mengatakan, masih ada satu kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah ke sini dan ikutilah aku. Kalau yang tadi pada awal, anak muda tadi merasa bangga, semuanya itu sudah aku ikuti sejak masa mudaku. Dipikirnya sudah selesai, berarti dia akan mendapat hidup kekal. Tapi Yesus ternyata mengatakan, itu yang kamu miliki jual, bagikan kepada orang miskin, supaya kamu dapat harta di surga. Datang ke sini dan ikutilah aku. Lalu dikatakan orang tadi pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ternyata di balik kebaikan-kebaikan kesalehannya itu anak muda tadi masih punya ego yang membuat dia jadi terhalang untuk menjadi pengikut Kristus dan mendapatkan hidup kekal. Dia masih itu gondeli, bahasa Indonesia gondeli apa? Ya pokoknya itu gondeli hartanya. Dia tidak mau melepaskan itu hartanya. Jadi kebaikan yang dia sudah buat itu menjadi tidak berarti ketika dia masih enggan melepaskan hartanya. Dia masih enggan berbagi dengan orang lain yang miskin. Karena bagi Allah yang paling utama itu bukan hanya soal tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak menipu. Bukan hanya itu. Itu minimalis. Sama seperti saya katakan, kalau kita itu mau mengaku dosa, kita lihat, jangan hanya melihat bahwa saya melanggar 10 perintah Allah apa enggak. Bukan itu. Ya jangan melanggar 10 perintah Allah, tapi jangan mandek di situ. Lanjutannya apa? Perintah kasih. Itulah yang harus dilakukan. Jadi jangan sampai kita lalu merasa seperti orang ini, merasa sombong. Oh saya itu sudah punya kapling di surga sana. Kenapa? Loh, saya kan tidak membunuh, paling gebuk lemut. Bagi anak SD itu membunuh nyamuk itu masuk pengakuan dosa loh. Iya, dosa saya sudah membunuh. Alah, kowe iki mateni apa toh? Itu mau membunuh nyamuk. Anak SD itu lemut gue mlebu pengakuan loh. Jadi kalau kita tidak membunuh, itu jangan merasa bangga. Belum cukup. Loh saya kan tidak berzina. Iya tapi belum cukup. Jangan mencuri. Saya kan nggak pernah nyolong. Kecuali duitnya bapaknya kalau mbok ning biyen. Saya kira anak-anak pasti pernah itu. Korupsi dikongkon ning biyunge kon tuku apa, tuku gula apa, tuku apa, jujule telepokna kantongnya dewek. Itu mencuri juga sebetulnya ya. Lalu saya tidak pernah berbohong. Apa iya? Apa temenan tidak pernah bohong? Wong arep lunga dolan kalau anaknya ngomongnya, "Ibu mau rapat." Wah, jebul tinggal dolan. Megah anaknya melu. Itu kan juga kebohongan. Menipu itu. Menghormati ayah dan ibu. Kalau hanya sampai situ tok belum cukup. Tadi Yesus menunjukkan kalau modalmu hanya begitu itu, kamu belum layak masuk menikmati keselamatan yang kekal, hidup yang kekal. Lah kurangnya apa?
Ya kamu harus mengasihi. Jadi kan pedomannya itu ya, menjauhi yang dilarang Allah dan menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Nah kita ini seringkali merasa sudah cukup, kalau saya tidak melanggar perintah Allah sudah cukup. Belum, perintah yang satunya dijalankan belum, mengasihi. Dan persis orang tadi, dia bingung, oh ternyata kok tuntutannya orang mung kaya wetok ya. Yang semula sudah bangga, merasa yakin, pede, punya kapling. Jika Yesus mengatakan, lah itu hartamu masih banyak, pergi jual, kasihkan orang miskin, lalu datang ke sini ikuti aku. Dia kecewa. Sebetulnya Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus itu kan tidak pernah membenci orang kaya, itu nggak pernah loh. Zakheus itu orang kaya, dia datang makan ke tempat orang kaya. Rombongannya Yesus itu punya apa? Yang mendukung, tim pendukungnya itu ibu-ibu. Rombongannya Yesus itu kan yang masak itu ibu-ibu yang mengiringi Yesus, yang memperhatikan macam-macam. Salah satunya kan malah istrinya bendahara Herodes. Herodes punya bendahara namanya Kusya. Nah ini istrinya saja mengikuti Yesus. Ini donaturnya Yesus ini. Itu artinya Yesus tidak mempersoalkan soal kekayaan. Tapi bagaimana yang dipersoalkan Yesus? Bagaimana persoalannya adalah kekayaan itu didapat. Caranya bagaimana? Dan apakah kekayaan itu juga digunakan untuk kebaikan sesama? Itu kalau ngomong kekayaan lalu pikiran kita mesti mikirnya soal duit kan. Tapi lihat si Paijo tadi yang dikagumi oleh Tulkiem, kekayaannya Paijo itu bukan duit, karena Paijo bukan anak kaya, bukan orang kaya. Ayah ibunya orang biasa, bukan manusia beruang. Manusia biasa bukan beruang ya, kalau beruang menakutkan toh. Tapi Paijo membagikan apa yang dia punya. Dia punya waktu, mintai tolong dia membantu. Dia di sekolahan walaupun tadi dikatakan oleh Tulkiem, jane kok ya pintar-pintar banget. Walaupun kemampuannya terbatas, tapi dia mau berbagi. Walaupun yang dibagi ini pengetahuan oleh Paijo mesti hati-hati, malah tersesat bersama-sama. Tapi dari niatnya ini loh, Allah itu kan melihatnya dari situ. Bagaimana kita mau berbagi? Paijo dikagumi oleh Tulkiem karena ketika ada teman-temannya yang sakit dia menyapa. Paijo dikagumi oleh Tulkiem karena dia dengan mudah menolong orang tuanya. Lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, berbagi bukan hanya soal duit, bukan hanya soal kekayaan harta benda, tapi kemampuan kita, ide-ide kita, termasuk dalam kehidupan menggereja, dalam paroki Santo Yohanes Maria Vianney Kebumen ini. Saya meyakini Bapak Ibu para saudara sekalian, semuanya umat paroki Kebumen punya kekayaan yang bisa dibagikan untuk kepentingan gereja, pelayanan gereja. Bukan hanya soal duitnya, tetapi yang punya waktu, yuk kerja bersama, kita kerjasama, yang punya waktu untuk kehidupan gereja, pelayanan gereja. Yang punya ide, sampaikan ide-ide itu supaya mengembangkan pelayanan gereja. Bukan hanya yang jadi DPP, semua dari kita punya kekayaan yang bisa dibagikan. Kalau Bapak Ibu punya anak, mendidik anak-anaknya dalam iman kekatolikan, itu pun juga cara Bapak Ibu berbagi harta, yaitu harta iman kepada anak-anak. Jadi anak-anak itu tidak dibiarkan tumbuh sendirian gitu ya, tapi didampingi hidup berimannya. Itu berbagi iman dengan anak-anak. Sebaliknya anak-anak yang masih sekolah TK, SD, SMP, bagaimana mereka bisa berbagi? Ya, mereka bisa berbagi, terlibat dalam kelompok PIA, pendampingan iman remaja, dalam muda-mudi Katolik. Kenapa? Ketika kita ambil bagian di situ, termasuk Bapak Ibu dalam pertemuan lingkungan, dalam pendalaman iman, pendalaman kitab suci, di situ kita berbagi pengalaman iman kita, berbagi pengetahuan iman kita kepada yang lain. Maka kita bisa melihat Paijo, bukan jangan mengatakan, lah saya itu nggak punya apa-apa untuk dibagikan. Jangan menghina Tuhan. Tuhan sudah memberikan banyak kepada kita. Loh saya katakan ya, tadi lektornya itu membaca dengan baik. Lektor tugas lektor membaca dengan baik, itu berbagi sudah. Dia menggunakan kemampuan omongnya untuk mewartakan sabda Allah.
Lo mending kuwi daripada aku sing cedal. Iya kan? Itu kan berbagi kekayaan. Yang menyanyi bisa menyanyi dengan baik. Tapi saya nggak bisa paduan. Yo sing kon padu ki yo sapa? Iya. Lah ketika mungkin sini paduan nek iso padu. Lah tapi umat kan nggak perlu paduan toh. Tapi kalau mari kita nyanyikan lagu pembuka, menyanyi dengan baik, itu juga sudah berbagi supaya ibadat kita menjadi meriah. Loh, saya pernah waktu itu ke Bumen pas ngamen ke Pekalongan, sapa sing melu rombongan pengamen. Dari Kebumen mau bangun ini ke Pekalongan. Yang misa Romo Kris, Romo Vidi. Nah saya kan nggak kebagian misa. Lalu saya di dekat sound system. Sound systemnya di bagian belakang waktu itu. Di Pekalongan. Sama seperti sini dulu. Saya itu nunggu di sound system karena kalau Romo Vidi yang ngomong, volumenya tak cilik ke. Kalau Romo Kris ngomong, volumenya tak gede ke. Karena itu dua orang kan berbeda tipenya. Nah, saya pas kemuliaan, saya dari belakang, jebul umatku kena kemuliaan ki doya muni toh. Lalu saya mulai niteni, pelayakan itu kan dari belakang. Oh iya, bagian belakang ternyata pada tidak nyanyi. Maka ketika tiba saatnya nyanyi kemuliaan, Bapak Ibu mohon dibuka dari puji syukur 352. Ono sing buka, ono sing ora. Bapak Ibu tolong puji syukurnya diambil. Organisasi sudah anak tung tatut juga ke nada. Sudah diambil, itu yang sana belum diambil, tolong diambil. Dibuka 352. Jon koyo ngajari bocah TK temenan. Yuk kita nyanyi semangat. Kaget aku. Jebul nek sak gereja nyanyi kabeh iki suarane ya banter tenan nih. Itu kan saya berbagi juga, bukan dengan paduan suara. Ambil bagian. Sing deg-degan kuwi omone biasane. Tuhan bersamamu. 1 2 3 jawab dewe dan bersama. Lah dinteni 3 detik kalau ono sing nyaut. Itu soal sepele kan? Tapi itulah juga saya berbagi. Kita sudah dikasih mulut, kita bisa omong, berbagilah dengan itu. Tadi saya katakan punya ide. Bagaimana itu gereja paroki Kebumen supaya berkembang? Wah, ini ide nih. Yang ada di sini dibagikan. Dengan apa? Dengan mulut, dengan tulisan. Itu saya berbagi. Kalau kita tidak mau berbagi, apa bedanya kita dengan orang tadi? Yesus mengatakan, pergi jual apa yang kau miliki, berikan pada orang miskin, lalu ikut aku. Jadi syarat mengikuti Yesus malah menjual harta kekayaannya, melepaskan, jangan terikat dengan harta kekayaan kita. Termasuk lah idenya aku kok kiye kok, kan usulanku. Sudahlah, itu serahkan untuk kepentingan gereja, pelayanan gereja, ide-ide yang baik itu semua. Kita bisa menyanyi dengan baik. Itu bahasa Latin itu dikatakan bene cantat bis orat. Apa itu? Bernyanyi yang baik nilainya sama dengan 2 kali doa. Nah tapi suaraku ki pancen gawan bayine kayak kiye, nggak bisa baik, nggak apa-apa. Menyanyi dengan tidak baik 1 kali doa. Tapi kalau tidak bernyanyi dosa. Loh, sudah dikasih anugerah iso nyanyi kok orang nyanyi, dosa itu menghina Allah. Maka mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Allah, kita mendapatkan banyak harta sebetulnya dalam hidup kita. Bagaimana ini kita bagikan seperti yang dipesankan Yesus supaya menjadi berkat bagi orang lain, membawa kita sampai pada hidup yang kekal. Ini menjadi perjuangan kita. Seringkali tidak mudah, ya, karena kita manusia lalu mengatakan, oh manusia itu tempatnya salah dan dosa. Iya, tapi manusia beriman jangan menyerah. Ya Romo, manusia hidup masih butuh harta. Iya, tapi jangan serakah. Hiduplah antara menjadi orang beriman dengan hidup duniawi, jangan kemudian kalah imannya. Mari kita bersyukur kepada Allah atas semua yang diberikan Allah kepada kita, dan kita kembalikan, kita persembahkan kembali apa yang menjadi anugerah Allah itu demi kemuliaannya, demi kebaikan bersama. Itu membawa kita pada hidup yang kekal. Amin. Tidak ada pengumuman, satu saja, teks referen Mazmur tanggapan mohon ditinggalkan. Ini berlaku 10 minggu kalau belum pada hilang. Kadangkala belum 10 minggu pada hilang. Maka silahkan ditinggalkan. Yang kedua, para ketua lingkungan itu selalu mendapatkan kiriman referen Mazmur tanggapan. Bapak Ibu dari ketua lingkungan akan dapat, silakan latihan di rumah masing-masing. Tidak usah takut suaranya baik atau tidak, Tuhan tidak peduli. Terima kasih atas kebersamaan dan doa-doa kita pada perayaan ini. Kita tutup perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan.
Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa senantiasa membimbing, melindungi, dan memberkati kita, keluarga kita, dan semua yang berkehendak baik, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pergilah, perayaan syukur kita sudah selesai.